Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Kami dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Surya Kencana. Di video kali ini kami akan membahas sekilas siapa itu Ibnu Taimiyah dan Al-Shatibi. Yang pertama ialah Ibnu Taimiyah. Ia seorang ulama besar yang hebat pada masa itu. Siapakah beliau tersebut? Mari kita simak videonya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dan pemikiran ekonomi Al-Shatibi. Mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Nama lengkap dari Ibnu Taimiyah sendiri adalah Taqi ad-Din Ibnul Abbas Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdul Salam Ibnu Abi Al-Qasim Ibnu Muhammad Ibnu Taimiyah Al-Harani Al-Damashqi. Beliau lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah, di mana pada saat itu dinasti Abbasiyah sedang mengalami kehancuran dengan jatuhnya dinasti Abbasiyah ke tangan tentara Mongol dan Tartar. Saat usia 7 tahun, orang tuanya membawa Ibnu Taimiyah ke Damaskus karena pada saat itu kota Khurasan diserang oleh pasukan Tartar dan Mongol. Selama di Damaskus, beliau belajar berbagai cabang ilmu hingga memiliki 200 guru. Karena kecerdasannya, beliau diberi wewenang memberikan fatwa oleh gurunya di usia 17 tahun. Ibnu Taimiyah wafat pada tanggal 20 Zulhijjah tahun 728 Hijriah di penjara Qal'ah, Damaskus. Adapun karya-karya Ibnu Taimiyah yang pertama yaitu di bidang politik, ada karya yang berjudul Al-Siyasah Al-Syariyah fi Islah wa Al-Ro'iyah. Yang kedua dalam bidang tauhid ada Iqtida Ar-Rasail Al-Kubro dan Al-Fatawa. Yang ketiga yaitu ada di bidang tafsir dengan karya Tafsir Al-Kabir, dan yang bidang ekonomi yaitu ada karya yang berjudul Majmu' Al-Fatawa dan Al-Hisbah Al-Islam. Pemikiran Ibnu Taimiyah yang pertama yaitu penetapan harga yang adil, mekanisme pasar dan regulasi harga. Menurut Ibnu Taimiyah, konteks harga yang adil yaitu adanya kesetaraan harga dengan nilai suatu objek atau barang. Berbicara mengenai harga, maka otomatis akan bersinggung mengenai masalah keuntungan. Menurutnya, keuntungan pun harus adil dan setara, tidak boleh memberatkan salah satu pihak. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga membahas mengenai upah yang adil, di mana pekerja berhak mendapatkan upah yang setara atas pekerjaannya. Dan dalam mekanisme pasar, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa harga di pasar itu terbentuk karena adanya kekuatan permintaan dan penawaran atau supply and demand. Dan dalam masalah regulasi harga, Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yaitu harga yang sah dan adil dan harga yang tidak sah dan tidak adil. Penetapan harga yang dilarang adalah yang telah berlaku di tengah kenaikan harga yang disebabkan oleh permainan kekuatan pasar kompetitif yang sangat bebas. Adapun pemikiran yang kedua menurut Ibnu Taimiyah yaitu pasar tidak sempurna. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam kondisi tertentu, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan harga apabila ketidaksempurnaan memasuki pasar. Misalnya, jika para penjual di pasar tidak mau menjual barang kebutuhan pokok kecuali dengan harga yang tinggi, maka dalam kondisi ini pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual dengan harga yang setara. Dan poin ketiga dari pemikiran Ibnu Taimiyah yaitu musyawarah dalam penetapan harga. Ibnu Taimiyah memberikan rekomendasi agar pada saat menetapkan harga, pemerintah melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan wakil-wakil para pelaku pasar. Kemudian pemikiran yang keempat yaitu uang dan kebijakan moneter. Menurut Ibnu Taimiyah, fungsi penting uang yaitu sebagai alat tukar dan pengukur nilai. Pada saat itu, Mesir sedang dilanda penurunan nilai mata uang, sehingga Ibnu Taimiyah menyarankan agar pemerintah mencetak koin selain terbuat dari emas dan perak yang sesuai dengan nilai transaksi. Kemudian,
pemikiran yang kelima yaitu peranan negara dalam kehidupan ekonomi. Kewajiban pokok negara adalah menyejahterakan rakyat, menghindarkan dari kemiskinan, memenuhi standar hidup masyarakat yang layak, dan membantu rakyat untuk menjadi mandiri. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah menawarkan konsep pengembangan zakat, denda, sodako, dan hibah oleh pemerintah untuk menjadikan masyarakat lebih mandiri. Kemudian, pemikiran yang nomor 6 yaitu institusi hizbah. Pemikiran Ibnu Taimiyah yang paling banyak perhatian adalah tentang institusi hizbah yang merupakan wakil negara dan berwenang mengontrol praktik perdagangan dan ekonomi. Secara rinci, lembaga ini bertugas memeriksa ketersediaan barang pokok, mengawasi standar produk industri, dan mengawasi pasar dari praktik perdagangan. Dan pemikiran yang nomor 7 yaitu keuangan publik. Pendapatan negara bersumber dari zakat, ghanimah, fai, dan pendapatan lain. Menurut Ibnu Taimiyah, alokasi pendapatan zakat hanya boleh dialokasikan berdasarkan aturan dalam Al-Quran, sedangkan pendapatan selain zakat itu diatur oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Dan pemikiran ekonomi yang terakhir, menurut Ibnu Taimiyah adalah regulasi pajak. Dalam administrasi perpajakan, Ibnu Taimiyah menyarankan agar pungutan pajak tidak memberatkan kepada masyarakat. Dan adapun zakat, ghanimah, dan fai harus menjadi sumber utama pendapatan negara. Dan apabila dari ketiga sumber ini tidak bisa memenuhi keuangan negara, maka negara boleh menetapkan pajak baru. Bagaimana? Puas dengan penjelasan barusan? Apa masih kurang? Kalau sudah cukup sih, alhamdulillah. Oke deh, kita pindah saja ke ulama besar berikutnya. Ada yang kenal dengan beliau? Pasti sih sudah ada yang kenal dan juga ada yang belum sama sekali tahu siapa beliau. Oke, kita jelaskan di sini ya siapa beliau. Beliau adalah ulama besar yang sangat hebat pada masanya dan juga beliau mempunyai pemikiran-pemikiran hebat dan juga mempunyai karya-karya hebat. Apakah kalian siap untuk menyimak? Oke, langsung saja ya. Dengarkan baik-baik. Pemikiran ekonomi Islam Al-Syatibi. Riwayat hidup Al-Syatibi. Al-Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Garnati. Al-Syatibi merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Ia berasal dari suku Arab Lakhmi. Nama Al-Syatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah, yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Al-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibu kota kerajaan Nas, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah, yang merupakan masa keemasan umat Islam ke tempat karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada. Objek kepemilikan. Dalam pandangan Al-Syatibi, setiap individu memiliki hak yang sama atas kekayaan. Hal ini berarti bahwa Al-Syatibi mengakui hak milik individu. Setiap individu memiliki hak untuk memiliki hak miliknya, menggunakan secara produktif, memindahkannya dan melindunginya dari pemubaziran. Namun pemilik juga terkena sejumlah kewajiban tertentu seperti membantu dirinya sendiri dan kerabatnya serta membayar sejumlah kewajiban. Selanjutnya yaitu pajak. Pajak dalam pandangan Al-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah atau kepentingan umum. Dengan mengutip pendapat para pendahulunya seperti Al-Ghazali dan Ibnu Al-Farra, yang menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam kondisi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini, masyarakat bisa mengalihkannya kepada Baitul Mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Karya Al-Syatibi. Pemikiran Al-Syatibi dapat ditelusuri melalui karya-karya ilmiahnya
yaitu diantaranya Syarjalil ala al-Khulasa fi al-Nah, al-Muwafaqat fi usul al-Syariah, al-Ittisma, al-Fadah wa al-Isyadah, al-Unwan, al-Ittifaq fi ilmi al-Istiqaq, dan usul Aknau. Dari karyanya itu hanya 2 buku yang diterbitkan dan beredar masyarakat luas, yaitu Al-Muwafaqat fi usul al-Syariah dan Al-Ittisma. Pemikiran ekonomi Al-Syatibi, Maqasid al-Syariah dan ekonomi. Secara bahasa, Maqasid al-Syariah terdiri dari 2 kata, yaitu Maqasid dan al-Syariah. Maqasid berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan al-Syariah berarti jalan menuju sumber air. Dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut istilah Al-Syatibi menyatakan, sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia akhirat. Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terrealisasi apabila 5 unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi maqasid menjadi 3 tingkatan, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Bagaimana? Puas dengan penjelasan barusan? Apa masih kurang? Kalau sudah cukup sih, alhamdulillah. Kalau puas dengan sajian video barusan, sepertinya kita harus undur diri. Soalnya kan sudah dijelaskan latar belakang, siapa beliau, dan juga karya-karya hebat mereka. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa membaca alhamdulillah karena sudah menyerap ilmu yang sangat bermanfaat. Wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.